Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Semoga sahabat ternak selalu dalam keadaan baik. Oke, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit ke teman-teman. Mungkin teman-teman sudah lupa atau bagaimana. Ini sekedar mengingatkan aja buat teman-teman untuk siklus lalat BSF. Jadi kemarin ada yang bertanya ke saya, kira-kira berapa hari dari prepupa ke pupa, kemudian dari pupa ke lalat, dan seterusnya. Jadi kemungkinan teman-teman sudah sebagian besar pada tahu siklus lalat BSF, tapi mungkin perlu saya ulas kembali untuk siklus dari lalat BSF ini. Oke, kita langsung saja untuk siklusnya. Kita mulai dari prepupa ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya juga akan saya sebutkan juga supaya teman-teman mudah untuk mengidentifikasi. Oke, kita mulai dari prepupa terlebih dahulu. Jadi prepupa ini dia masih bergerak, ya, warnanya coklat dan dia sudah tidak makan lagi. Jadi warnanya coklat, ya, masih bergerak, dan pada saat menjadi prepupa dia akan bermigrasi. Jadi migrasinya itu ke biopon atau tempat yang sudah kita siapkan, seperti biopon yang pernah saya tunjukkan cara pembuatan biopon migrasinya. Kemudian jarak dari prepupa ke pupa itu, ya, jadi jaraknya 1 minggu sampai 2 minggu baru dia menjadi pupa. Jadi pupa itu ciri-cirinya dia coklat, ya, bukan hitam, ya, dia coklat seperti prepupa. Kemudian kaku, dia tidak bergerak lagi, dan di bagian ekor dia agak sedikit bengkok di bagian ekornya. Pokoknya dia kaku seperti mati. Itu pupa. Jadi untuk membedakan prepupa dan pupa itu hanya di pergerakannya aja. Jadi dia nggak bergerak, ya, dia nggak bergerak, ada sedikit bengkok di bagian ekornya, dan pastinya tidak makan. Kemudian jarak antara pupa ke lalat itu sekitar 1-2 minggu juga. Jadi setelah 1-2 minggu dia akan berubah menjadi lalat. Nah, kadang-kadang pada proses ini lebih dari 2 minggu juga ada terjadi seperti itu. Nah, penyebabnya proses lama dari pupa ke lalat itu karena kita sering mengganggu pupa itu sendiri, sehingga pupanya merasa terganggu, ya, merasa terancam, sehingga dia akan memperpanjang masanya untuk berubah menjadi lalat itu sendiri. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Dulu waktu pertama kali saya budidaya BSF, saya membeli pupa, dan setiap hari pupa itu terus saya balik-balik, ya, karena saya penasaran, karena saya juga ya, karena penasaran itu jadi terus saya ganggu seperti itu, sehingga terjadi lama sekali dia berubah menjadi lalat. Bahkan dia berubah menjadi lalat tapi tidak sempat bertelur. Dia hanya 1-2 hari lalu mati. Ternyata penyebabnya seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama, dia terlalu sering diganggu, dan kedua, karena dia memperpanjang masa waktunya untuk berubah menjadi lalat itu, sehingga energi yang ada di dalam, energi yang disimpan waktu menjadi pupa itu habis, sehingga pada saat dia menetas dia tidak sempat kawin dan bertelur. Dia cepat matinya. Kemudian dari lalat ke berapa hari dia kawin, ya, pada saat dia sudah menetas ke lalat. Pada saat dia menetas menjadi lalat itu sekitar 2 atau 3 hari dia sudah mulai kawin. 2-3 hari sudah mulai kawin. Kemudian di hari keempat, kelima itu dia sudah mulai bertelur. Di hari keempat, kelima itu sudah mulai bertelur. Dan di hari ke-6, ke-7 itu dia sudah mati. Jadi rentang waktunya seperti itu. Jadi lalat, kemudian 2-3 hari sudah kawin. Kemudian 4-5 hari itu sudah bertelur, dan hari ke-6 dan ke-7 itu dia sudah mati. Jadi selama menjadi lalat dia tidak makan, kemudian, ya, dia tidak makan, dia hanya minum saja. Dia hanya minum saja, itu pun kalau teman-teman sediakan air di dalam kandangnya, atau teman-teman semprot aja. Kalau tidak ada air, ya, dia tidak minum. Dia tetap bisa kawin dan bertelur. Kemudian, nah ini salah satu contoh dia sedang bertelur, teman-teman.
Kebetulan saya ada di dalam kandang lalat BSF. Lalatnya nggak banyak, sedikit ya. Karena saya masih proses mendalami ya, proses penelitian kecil-kecilan. Jadi apa yang saya tahu segera saya bagikan ke teman-teman. Jadi saya sampaikan aja apa yang saya alami, apa yang saya temukan di lapangan. Kemudian berapa hari telur ini bisa menetas setelah dia lalat ini bertelur. Jadi telur ini akan menetas setelah hari keempat. Ya, hari keempat. Pada saat dia pertama kali bertelur, hitung hari keempat. Misalnya hari ini hari pertama, kedua, ketiga. Dan di hari keempat nih dia sudah menetas. Telur ini akan menetas di hari keempat. Jadi teman-teman bisa panen di hari kedua dan di hari ketiga. Kemudian setelah menetas berapa hari, kemudian waktunya untuk menjadi larva. Jadi pada saat kita menetaskan ini ya, pada saat telur menetas kita akan menunggunya sekitar 7 hari untuk membiarkannya sedikit berubah ukuran menjadi besar ya, supaya dia bisa mengkonsumsi sampah organik. Jadi tidak kita langsung tetaskan di tempat biopon pembesaran. Jadi kita tetaskan di biopon penetasan terlebih dahulu selama 7 hari. Kemudian setelah 7 hari kita pindah ke biopon pembesaran selama 15 hari. Baru kita kemudian bisa panen. Dari 15 hari kemudian rentang waktunya sekitar 2 minggu untuk berubah menjadi pupa. Oh ya, sekalian saya ingin menjawab pertanyaan sahabat ternak juga. Kemarin ada yang bertanya di salah satu video, yaitu kira-kira kenapa bisa larva muda ikut bermigrasi, apakah itu pupa atau tidak. Jadi sudah saya sebutkan tadi ciri-ciri pupa, yaitu dia berwarna coklat, kemudian masih bergerak dan tidak makan. Kalau dia masih berwarna putih, itu masih belum berubah menjadi prepupa dan bisa dikembalikan ke biopon untuk makan kembali atau mengkonsumsi makanan kembali. Kenapa bisa bermigrasi ya? Kenapa kenapa larva yang masih putih ini bisa bermigrasi? Itu penyebabnya karena pertama kurang pakan di biopon itu sendiri, sehingga dia pergi mencari pakan sampai ikut ke tempat migrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biopon medianya terlalu kering. Di situ terlalu kering, ya otomatis nggak ada pakan, kering, ya akhirnya mereka pindah ke tempat migrasi. Yang ketiga, kalau kita terlalu sering membolak-balikan biopon, media biopon, ya maggot sendiri di dalam biopon ini, maka itu salah satu penyebabnya ikut bermigrasi. Oke teman-teman, jadi itu bukan prepupa atau pupa. Jadi pupa itu warnanya coklat dan tidak makan dan bukan warna putih. Nah, pertanyaan kedua, kenapa prepupa dan pupa tidak mau bermigrasi? Nah, penyebabnya pertama, karena media terlalu kering. Sebaliknya tadi, media terlalu kering itu menyebabkan prepupa dan pupa nyaman di dalam biopon, di dalam media, sehingga tidak mau bermigrasi. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa prepupa dan pupa tidak mau bermigrasi. Jadi salah satu caranya yaitu teman-teman tinggal basah dan siram di bagian bioponnya dan medianya. Kalau media dan biopon agak lembab, maka dia akan melakukan migrasi secara otomatis. Oke, terima kasih sahabat ternak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.